Kita sekarang akan membaca Majmu' Kalam dari Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Seggaf yang ditulis oleh putranya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Seggaf. Semoga kita mendapat mengambil manfaat dari apa yang kita baca pada malam hari ini semuanya. Qala radhiyallahu anhu, aqumu bi fardil amiriyati wan nafli wa usaddiquha fil qasdi wal qawli wal fi'li. Qala hadhihi al-qasida min anfa'il mawa'id wa ahsanil hikam wa qad jumi'at ma jumi'at min at-tahalli bis sifatil mustahsanah wa takhalli an sifatil mustaqbahah wal hikam wat tadallul wal khudu' fi hadzal bait minha ilahi bihaqqil qaumi munna bi taubatin min adz-dzanbi tagsilna biha ablagal ghusli wa ma ba'dahu nihayatul iqrar wa nihayatus sidq wa nihayatul tadallul wal iftikar wa fihi isarah ila qaulihi ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu al-ayah ila al-akhirih wa 'ala thalathati alladziina khulifu syuhum lamma tabu taubatan nasuh taballahu 'alaihim tubu ila Allahi batinan wa dhahira wa asbabut taubah thalathah an tandama ala fi'likal madhmum wa tuqli'a min ad-dhanbi fil hal wa ta'zima ala an la ta'uda al-mujarrad qawlika li rabbik innaka antat tawwabur rahim mal ikhlasi was sidq fiha wal istihdari al asbabiha kafi hadhihi an-niyyah thumma taba 'alaihim liyatubu wad dhunub tanqasimu ila al-qismain dhunub ya'rifuha al-'abd wa dhunub yajhaluha أما الذنوب التي يعرفها كالزنا والمحرمات والذنوب التي لا يعرفها كفرحه بالمعصية التي نزلت بأخيه المسلم اعزموا على التوبة وارجعوا إلى مولاكم المقصر في صلاته يتوب صاحب الغيبة يتوب صاحب الزنا يتوب والمرتكب للمحرمات مثل القيس وحتك الأعراض بالناس يتوب شو الإنسان داري بالحرام wala yanzajir minhu wala yatafaqqad fi nafsih. Beliau radhiyallahu anhu setelah mendengarkan qasidah yang dibawa oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab dan diwannya, yang mana di dalam diwan itu menerangkan aqumu bi fardil amiriyati wan nafli wa saddiquha fil qasdi wal qawli wal fi'li. Ya, aku berdiri dengan kefarduan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya, ya, dan aku membenarkannya baik dalam niat dan perkataan dan perbuatan. Ciri seseorang yang mempunyai iman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan dengan ilmunya, ilmu itu tampak baik dari perkataan, perbuatan dan akhlaknya. Bukan mujarrad ataupun sekedar ilmu yang diucapkan dengan luasnya ilmu yang hanya terucap, tetapi luas ilmu itu tidak tampak dalam peringainya, tidak tampak di dalam kesehariannya. Maka ini adalah ilmu yang justru akan membawa bahaya dan musibah bagi orang yang memilikinya. Ya. Jadi selain dia berdiri dengan ilmu yang dia punya, ya, itu tampak di dalam niat, perkataan dan perbuatannya. Hadhil qasidah, kata beliau, kata Habib Ahmad, min anfa'il mawa'id, dari sesuatu yang paling bermanfaat dari mau'idah apabila kita mau memahaminya. Wa ahsanil hikam, dan sebaik-baiknya hikmah, dan terkumpul apa yang terkumpul dari semua sifat-sifat, ya, yang baik yang seharusnya sudah ada di dalam diri kita, kata beliau. Jadi sebetulnya seseorang ini apabila dia ingin berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memulai jalannya dengan takhalli terlebih dahulu. Takhalli itu apa? Menjauhkan diri dari sifat-sifat yang jelek. Karena hati ini adalah wadahnya. Walaupun minuman yang akan ditampung di dalam hati ini adalah minuman yang suci seperti rahmat dan nur dan cahaya, tetapi apabila tempatnya kotor, maka seindah apapun barang yang masuk, sirup misalkan indah hijau warnanya, tapi kalau tempatnya kotor akan jelek semuanya nanti. Maka sebelum dimasuki segala sesuatu, alangkah baiknya kalau takhalli terlebih dahulu, dibersihkan dulu wadahnya ini.
Wadah itu adalah hati yang menampung sir dan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit apa di sana dulu? Diperbaiki dulu, setelah bersih baru tahalli. Tahalli ini beramal ataupun bersifat dengan sifat-sifat dan amal-amal yang Allah inginkan kita beramal ataupun bersifat dengan itu semuanya. Jangan terbalik ya. Antum semua ribut dengan tahalli, dengan ibadah, dengan mujahadah, tapi lupa dengan takhalli, dengan membersihkan hati wadah yang menampung rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, salah. Karena itu antum kalau belajar bab daripada tasawuf, semua kitab tasawuf manapun saya mau tahu sudah pasti di awal bab selalu dia mengajarkan bab taubah sebelum apapun. Sebelum apapun, makom pun apapun, riyadhah apa saja sudah pasti dalam kitab tasawuf dimulai dengan bab at-taubah, membersihkan dulu. Taubah ini yang dimaksud dengan takhalli. Paham semuanya ya? Ya, sampai beliau berkata illahi bihaqqil qaum munna bitaubatin. Ya Allah, kami meminta dengan haknya kaum orang-orang yang soleh ini ya, yang sudah sangat sedikit sekali adanya di antara kita. Tetapi berkat orang yang sedikit itulah dunia ini menjadi aman, karena ada orang-orang di atas muka bumi ini yang mempunyai sambungan yang kuat dengan Allah. Berkat karena mereka lah Allah memberikan keamanan di atas muka bumi ini, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibahum minhum ma'arrah bighairi ilm liyadhilallahu man yasa'u fi rahmatih ya law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum bi'adzabin alim. Al-ayah. Walaula rijalun mu'minun, kalau bukan karena rijal, seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, wan nisa'un mu'minat, dan orang-orang perempuan yang mempunyai iman yang sangat kuat di dalam hatinya, lam ta'lamuhum, yang kalian tidak mengetahui mereka siapa itu. Kenapa? Karena orang-orang ahli rahasianya Allah ini, yang hatinya menampung rahasianya Allah, dia paling bisa menjaga rahasianya Allah, sehingga orang sekitarnya pun tidak merasa kalau dia adalah orang rahasianya Allah, para wali-walinya Allah. Sekitarnya pun tidak, lam ta'lamuhum katanya Allah. Kamu tidak tahu kalau ada di sekitar kamu itu. Ya, anta taum, kalau kamu tahu ya, sampai mereka itu dibunuh, fatusibahum minhum ma'arra bighairi ilm. Kalau sampai di ode-ode orang yang seperti ini, yang dicintai sama Allah ini, kalian mau menyakitinya kah katanya Allah, mau membunuhnya kah, kalian akan dapat musibah berkat kalian mengganggu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allah punya cemburu dengan para aulianya. Allah punya cemburu dengan para aulia, ya, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan Allah merasa tidak terima apabila orang yang dicintai ini diperlakukan secara dolim dengan orang-orang, karena Allah mempunyai cemburu kepada mereka. Ya, liyudhilallahu fi rahmatihi may yasha, dalam Al-Qur'an seperti itu. Adanya mereka itu untuk memasukkan hamba-hamba yang lainnya ke dalam rahmatnya Allah berkat dengan adanya mereka. Bahkan orang kafir pun mendapatkan keberkahan dengan adanya mereka di sekitar mereka. Lau tazayyalu katanya Allah, la ilaha illallah. Seandainya mereka pergi dari sisi kalian, tidak ada lagi sama kalian, menjauh dari kalian, la adzabna katanya, baru akan turun adab kalau tidak ada mereka di muka bumi ini. Gara-gara manusia ini yang punya masih nyimpen iman, bukan karena apapun, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ini iman penuh, tidak mau dijual imannya hanya dengan beberapa uang rupiah atau karena kelompok tertentu dan lain sebagainya. Imannya murni, tidak mau terganggu dengan apapun, tidak dijual dengan harga berapapun. Faham ya? Lau tazayyalu katanya Allah, kalau mereka sudah pergi, tidak ada di sisi kalian, la adzabna alladhina kafaru minhum, kami akan mengadab alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Kalau sudah kafaru dalam Al-Quran, itu artinya bisa dua. Bisa orang-orang kafir yang jelas berbeda agama dengan kita, bisa terjadi itu adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya Allah, tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat banyak, maksiatnya banyak. Itu namanya orang kufur, tidak tahu nikmatnya, tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bi adzabin alim. Jadi turunnya azab apabila mereka sudah pergi dari sisi kalian, tidak kuat sudah dipergi, turun azab, hati-hati.
Kalau kalian nyoba menyakiti mereka sampai hati mereka goyang-goyang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main ya. Kalau sampai katanya Allah nyakiti atau sampai membunuh mereka akan mendapatkan musibah besar. Ini bukan katanya siapa? Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti inilah yang masuk dalam perkataan Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, laulahumu bainal anami ladukdikatil ardu wal jibal lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena adanya mereka di atas muka bumi ini, akan digoncangkan bumi dan gunung-gunung karena banyaknya maksiat yang ada di atas muka bumi ini. Makanya jangan dijual imannya semuanya. Jangan gampang-gampang membicarakan orang yang kalian tidak tahu, bisa jadi orang itu adalah orang yang menggemban rahasianya Allah dalam hatinya. Kalau sampai kalian membicarakan mereka atau coba menyakiti mereka, antusibakum ma'arrah bighairi ilm, akan dapat mara bahaya yang kalian tidak akan pernah tahu itu. Hati-hati ya, hati. Ya. Makanya kadang-kadang orang minta ilahi bihaqqil qaum, ilahi bihaqqil qaum. Ya Allah, kami minta dengan wajah-wajah manusia yang Kau cintai. Selalu bertawassul. Ini merupakan ajaran dari kita ahli sunnah wal jamaah. Ajaran dari kita ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita, pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, yang notabene mereka adalah orang-orang yang suci dari ilmunya, riyadhahnya, mujahadatnya. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai As'ad Samsul Arifin, semuanya orang-orang yang soleh, yang lurus, yang jalan di jalannya orang-orang yang soleh. Ya, yang jalan di jalannya orang-orang yang soleh. Semoga Nahdlatul Ulama dikembalikan seperti yang dulu lagi. Ya, kita bangga dulu jadi orang. Sekarang terpecah. Yang pecah ada, masih yang ikut-ikut, ada yang terpecah. Kita kepingin jadi satu lagi seperti dulu. Kita kepingin jadi satu lah. Ya Allah, ini fitnah namanya. Kita ini dididik oleh pemimpin-pemimpin yang soleh, yang berjalan di jalannya orang-orang soleh. Tidak keluar sama sekali di jalan orang-orang yang soleh, yang mewarisi akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkumpul di dalam ayat Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi hauna. Tenang kalau jalan semugi. Apa yang membuat dia tenang? Tenang karena tidak mungkin terjadi apapun di atas muka bumi ini kecuali atas perhatian Allah dan atas takdir dari Allah. Dan dia itu tenang karena semua yang terjadi kepadanya tidak mungkin terjadi dan menimpanya kecuali atas tulisan dari Allah. Tenang jalannya, tidak punya ragu sama sekali. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau diajak bicara dijelekkan sama orang-orang bodoh, tidak tahu apa-apa, salamah. Tidak membalas kebodohan dengan kebodohan atau ejekan dengan ejekan. Tidak keluar dari lisan mereka kecuali perkataan-perkataan yang indah dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ajaran kiai-kiai kita yang sepuh. Baca manaqib orang-orang yang soleh. Imam Ali Zainal Abidin, putra dari cucu Rasulullah Sayyidina Husain, yang melihat dengan kedua matanya ketika semua keluarganya dipenggal habis, ayahnya dibelah, dimutilasi, berbeda kepala dengan badannya, ditaruh ditombak. Dengan bangganya orang-orang yang terlaknat itu mengangkat kepala Sayyidina Husain. Dilihat wajah-wajah yang membunuh orang tuanya ini. Pernah pada suatu saat salah satu orang yang memegang tombaknya ini main ke Madinah karena dikejar sama orang-orang muslim. Ini adalah yang membunuh Sayyidina Husain. Ternyata masuk ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, bersembunyi dari kepungan orang-orang muslim yang ingin membunuh dia. Masuk ke rumahnya. Sayyidina Ali Zainal tahu ini wajah orang yang pernah mengangkat kepala orang tuanya, tapi diperlakukan dengan baik, dijamu selayaknya tamu yang luar biasa. Bingung orang ini tahu ini Imam Ali Zainal Abidin ini. Akhirnya setelah 3 hari dia mau pulang, apa kamu tidak pernah tahu dengan aku? Aku mengenalmu sejak engkau pernah mengangkat kepala orang tuaku, katanya. Kenapa kamu tidak marah? Itu adalah akhlakmu dan ini adalah akhlakku untuk memuliakan tamu. Faham sampean orang mulia ya? Sampean tahu artinya akhlak, tahu artinya akhlak. Ini diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh kiai-kiai sepuh kita. Wa ma ba'dahu nihayah al-iqrar wa nihayatus sidq wa nihayatut tadallul wal iftikar. Ya, harus seperti itu. Wa isara ila qaulihi ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu. La ilaha illallah
laqad taba. Ini ayat diturunkan ketika para sahabat semuanya pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang dengan masafat yang sangat panjang sekali. Panas luar biasa, sangunya sedikit sekali mereka. Perjalanan soro, Pak. Sampean jalan di padang pasir sampai ribuan kilo ini gimana kira-kira? Berat bagi mereka. Dan mereka semua jalan, semuanya. Sampai ketika pulang, karena sulitnya perjalanan dan perang yang sangat besar, Allah turunkan ini semuanya. Laqad taballah. Allah benar-benar telah memberikan taubat. Kepada siapa? Ala Nabi pertama. Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wal muhajirin wal ansor. Dan orang-orang muhajirin dan ansor, benar-benar mereka telah diberikan taubat, dan ini merupakan ayat jaminan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina tabauhu fi sa'atil usra, dalam ayat enggak tuliskan. Fi sa'atil, dalam masa kesulitan. Kalau sudah ikut sama Nabi dalam masa-masa sulit, tidak akan dilupakan nanti pada masa sulit ketika hari kiamat nanti. Soronya bareng, Pak, tidak gampang-gampangnya toh. Ada perjuangan ini semuanya. Ya, wa ala thalathatil ladina khulifu. Ya. Dan kepada 3 orang yang takhallaf, tidak ikut perang, tetapi mereka berbeda dengan orang-orang yang di Madinah, yang ketika di Madinah mereka beralasan, banyak alasan. Saya tidak ikut perang ya Rasulullah karena ini, bohong semuanya alasannya. Dan Rasulullah mengamini, ya. Dan ini, kamu kenapa tidak pergi? Saya minta maaf ya Rasulullah, saya tidak punya udzur sama sekali. Ngaku Pak salahnya. Lebih baik ngaku saja, itu jauh lebih bagus. Ternyata ketika mengaku dia dijelekkan sama kaumnya. Kenapa kau tidak minta udzur? Seandainya kamu ngomong gini kan aman kau, tidak dijelek-jelekan kayak gini. Tidak apa-apa dijelekkan, tapi jujur. Akhirnya 3 orang yang jujur yang dijelekkan ini diampuni sama Allah, turun ayat wa ala salasati ladina khulifu. Dan orang-orang yang memberikan udzurnya kepada Rasulullah, saya tidak enak badan, saya sakit, saya ini, padahal bohong semuanya, mereka dicap sama Allah langsung sebagai seorang munafik, tidak ada iman sama sekali dalam hatinya. Semoga selamat semuanya. Jangan dibuat mainan agama ini. Ini akhir zaman. Malam Jumat seperti satu hari, Pak. Kayak kemarin malam Jumat, sekarang malam Jumat lagi. Umur kita pendek semuanya. Jangan dijual agamanya, jangan dijual imannya. Jangan dijual agamanya, jangan dijual imannya. Awas ya. Takut nanti. Ya, saya sering ngomong karena kita masuk nanti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dari beberapa manusia berkata, saya adalah orang iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Katanya Allah, demi Allah, ya, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak ada imannya sama sekali. Bohong. Hati-hati. Jangan ngaku-ngaku iman, tidak gampang. Iman itu ada harganya, Pak. Jangan dijual imannya dengan apapun. Tidak. Ya, orang-orang sekarang ini ya katanya Haji Zaini itu sudah maju tak gentar membela yang hati-hati. Hati-hati. Jangan digadaikan imannya. Jangan digadaikan imannya. Ya. Syuhum lamma tabu taubatan nasuh taballahu alaihim. Ketika mereka itu taubat dengan taubat yang benar, Allah memberikan taubat kepada mereka. Tidak ada yang, semuanya kalau sungguh-sungguh Allah melihat hatinya, maka insya Allah akan diberikan taubat yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas panjangnya pembicaraan saya ini ke kanan dan ke kiri, cuma untuk apa ya? Curhatan hati ini, jangan sampai ada pertumpahan darah di antara orang-orang muslim ini. Yang tahu harganya darahnya orang muslim. Jangan karena fanatik kepada sesuatu sampai kita ini seakan-akan menghalalkan yang tidak cocok dengan pemikiran kita. Awas. Paham ya? Kita tidak diajarkan seperti itu sama sekali. Paham ya? Ya, yang jaga di zaman fitnah seperti ini, orang yang berjalan jauh lebih baik daripada yang berlari. Yang diam jauh lebih baik daripada yang berjalan. Yang berdiri, diam di tempat jauh lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan yang tidur lebih baik daripada yang duduk. Maksudnya apa? Yang lebih sedikit gerakannya lebih selamat pada hari kiamat nanti. Di zaman fitnah seperti ini. Dengarkan dan pegang nasihat saya ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.